Nah, ya mohon maaf, lingkungan ini dulu tempatnya maling-maling loh. Jangan akan bangun, diambil sama maling. Diambil sama maling, diambil sama maling. Alhamdulillah sekarang sudah ada masjid, ada musola. Alhamdulillah masyarakat, ada kematian selalu ke pondok pesantren. Ada pengajian-pengajian pondok pesantren. Alhamdulillah untuk ibu-ibu yang ngaji Al-Quran diasuh oleh Ustaz Anwar. Nah, alhamdulillah sekarang, Masya Allah, ikutlah bangga saya, ikut senang saya. Setiap maghrib, ibu-ibu lingkungan ngaji Al-Quran di sini sama Ustaz Anwar. Pagi-pagi, alhamdulillah pengajian praktek ibadah yang diasuh oleh Ustaz Firdaus dan guru-guru lainnya. Alhamdulillah. Pada dasarnya di tengah masyarakat, pesan dari Abah sendiri itu, santri itu harus bisa bersinergi antara ulama, umaro, dan Polri itu harus bersinergi. Karena itu bagian daripada dasar sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Beta Misutra, reporter tribunmuglo.com. Kali ini kita dalam program Kisah Para Kiai. Di tengah arus modernisasi dan juga perubahan sosial, di mana peran kiai tetap menjadi penopang moral dan juga spiritual bagi masyarakat. Di mana pada video ini kita akan mengulas terkait dengan perjalanan hidup, pendidikan, perjuangan dakwah, serta kontribusi sosial sang kiai dalam membina umat. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Kiai Abdul Mutakim Ahmad selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadi'in dan juga Ustadz Anwar selaku pengurus pesantren. Bagaimana terkait dengan kisah dari Kiai tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Kiai Abdul Muntakim Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadain telah melewati perjalanan panjang dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang kini menjadi kebanggaan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadain didirikan pada tahun 2000 atas inisiatif Kiai Abdul Muntakim Ahmad yang mendapat amanat dari Lembaga Ittihadul Mubalikin yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Syaihu di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muntakim Ahmad BA, Banyuwangi asli. Alhamdulillah saya diutus oleh Lembaga Ittihadul Mubalikin yang dipimpin oleh Kiai Ahmad Syaihu Jakarta. Diutus ke Provinsi Bengkulu, ke daerah Tran. Alhamdulillah kemudian di daerah Tran dicari oleh tokoh-tokoh masyarakat di sini, gubernur, wali kota, kakanwil agama. Akhirnya saya diletakkan di Pondok Pesantren Pancasila. Cerita singkat, di Pancasila kemudian kurang lebih 6 tahun. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beli tanah di sini. Tanah ini adalah tanahnya orang terkaya di Provinsi Bengkulu. Lewat. Alhamdulillah buat rumah. Akhirnya belum ada kamar. Kedatanganlah santri dari Jakarta. Santrinya itu aneh, yaitu adalah anak kecanduan narkoba berat. Alhamdulillah saya urusi 1 tahun, pada saat itu tahun 2000. Setelah dia pulang, kemudian datanglah murid pertama yang bernama Haji Ustadz Anwar MPD. Alhamdulillah, 1 tahun saya mempunyai santri. Kemudian tahun berikutnya 15. Tahun berikutnya lumayan berkembang. Alhamdulillah sekarang santri sudah 350 putra-putri. Alhamdulillah. Nah, berdirinya pondok pesantren ini pada saat itu tahun 2000. Kemudian dapat SK dari Departemen Agama, disahkan benar-benar pondok pesantren pas Kiai Abdurrahman Wahid turun jabatan dari presiden. Sekarang alhamdulillah. Oleh karenanya saya mohon doanya kepada masyarakat, kepada masyayikh, semoga pondok pesantren saya, pondok pesantren yang barokah. Itu yang saya harapkan, alumninya ilmunya manfaat, barokah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak alumni di sini, sudah ada yang pondok
punya pondok pesantren, sudah mempunyai, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi TNI. Kalau Ustadz Anwar ini sudah alhamdulillah untuk di sini. Alhamdulillah sudah haji, sudah sudah S2, nah, mungkin sebentar lagi akan meneruskan S3. Karena cita-cita saya pondok pesantren HM ini ke depan mempunyai perguruan sendiri. Alhamdulillah termasuk sumber daya manusianya sudah lumayan. Sudah ada yang doktor, alhamdulillah. Karena sekarang kalau perguruan tingginya masih ngikut dengan Setisnu. Jadi anak-anak alumni di sini itu masih kuliahnya di sini, dosen-dosen Setisnu, alhamdulillah di sini. Saya sebetulnya nggak ada minat membuat pondok pesantren. Saya ingat saya keluar dari pesantren Pancasila amanat Mbah Maimun Juber. Kata Mbah Maimun, dikira kiai punya pondok pesantren itu mulia, dikira kiai nggak punya pondok pesantren itu hina. Ya gimana lagi, karena santri datang, ini santri yang pertama tadi datang, tapi tantangannya ya bukan main. Kalau yang namanya orang berjuang nggak ada tantangan ya bukan berjuang namanya. Nah, ya mohon maaf, lingkungan ini dulu tempatnya maling-maling loh. Jangan akan bangun diambil sama maling. Diambil sama maling. Tapi alhamdulillah, saya ini kata orang keras, ekstrim, tapi alhamdulillah saya terus terang aja. Alhamdulillah kata guru saya, ditoto atine. Alhamdulillah sekarang sudah ada masjid, ada musola, ada lingkungan-lingkungan. Masjid ini sekarang Pak Imamnya yaitu adalah Ustadz Haji Anwar Husain MPD. Kebetulan di belakang sana saya membuat Taman Pendidikan Al-Quran Tilawati Mardotillah. Karena guru-guru yang namanya guru-guru tahfidz yang di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, itu ngajinya setiap Kamis Sabtu. Hari Kamis dan Sabtu. Jadi pesantren-pesantren tahfidz itu di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, itu ngajinya setiap Sabtu dan Kamis. Kemudian yang ngajari beliau ini, saya tempatkan di sana nanti kajian Al-Quran Kota Bengkulu, yaitu adalah Tilawati, yaitu adalah cabang dari Surabaya, itu nanti di Pondok Pesantren HM. Mohon doanya, itu di belakang masjid itu saya sedang bangun. Mohon doanya, semoga cepat selesai. Ya alhamdulillah, kalau dulu maaf aja gitu terbuka. Kalau dulu dimusuhin gitu kan, katanya Rasulullah itu gimana? Bagaimana? Pabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalau dulu dimusuhi, kalau sekarang alhamdulillah masyarakat ada kematian selalu ke pondok pesantren. Ada pengajian pondok pesantren. Alhamdulillah untuk ibu-ibu yang ngaji Al-Quran diasuh oleh Ustadz Anwar. Nah alhamdulillah sekarang, Masya Allah, ikutlah bangga saya, ikut senang saya sekarang. Kalau dulu ya harus apa? Harus sabar. Gitu. Tadi itu pabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddon ghalid. Nah, andai kata kekerasan saya, aduh, insya Allah masyarakat. Sekarang sudah alhamdulillah. Setiap maghrib, ibu-ibu lingkungan ngaji Al-Quran di sini sama Ustadz Anwar. Pagi-pagi, alhamdulillah pengajian praktek ibadah yang diasuh oleh Ustadz Firdaus dan guru-guru lainnya. Alhamdulillah. Kalau di pondok pesantren saya ini kan salafiyah murni kayak Lirboyo. Tapi meskipun salafiyah, alhamdulillah manajemennya manajemen yang modernisasi. Dulu Ustadz Anwar nggak bisa, sekarang alhamdulillah lumayan lah. Nah, coba tanya sama beliau tuh. Jadi kalau pondok pesantren kita memang dari dulu menggunakan metodologi salafiyah. Dalam artian pembelajarannya masih tradisional. Tapi di sisi lain, administrasi harus mengikuti kekinian. Jadi modernisasi administrasi itu mesti harus. Ya. Tantangannya ya memang ya SDM. Tapi alhamdulillah SDM sekarang sebagian besar anak-anak santri-santri sini melanjutkan di perkuliahan. Ada jurusan perbankan syariah, ekonomi syariah, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga nanti bisa mengangkat marwah pondok pesantren ini melalui jalur-jalurnya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan diberi keberkahan lah, insyaallah. Ya, di pesantren ini untuk pendanaan kita sedikit ada kebun,
Di santri-santri juga diajari berkebun, kemudian pertukangan, kemudian kesenian, bela diri, hadroh, dan lain sebagainya yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Sehingga itu tetap kita pertahankan dan mudah-mudahan akan menjadi bagian daripada keterampilan santri-santri dari pondok pesantren. Harapan saya, pokoknya anak-anak harapan saya tamat dari sini jangan hanya selesai, teruskan kuliah. Andai kata mondok seterusnya, jangan memikirkan masalah apa itu namanya harta dulu. Yang penting belajar, kata Mbah Maimun itu. Ya kan? Yang penting belajar. Nanti Allah Subhanahu wa taala, fatawakkal 'alallah. Ingat saya, banyak guru-guru saya, yang penting belajar. Katanya Alfiyah, wa qaddimil akhassa bittisali wa qaddimam ma syi'ta bimtisali. Yang penting belajar, urusan belajar, nanti insya Allah. Harapan saya, Masya Allah, alumni di sini benar-benar bermanfaat. Sesuai dengan hadisnya, khairun nas amfa'uhum linnas. Akan membawa, kata Ustadz Anwar tadi, akan membawa keberkahan pondok pesantren, bukan hanya pondok pesantren, keberkahan Provinsi Bengkulu. Seperti Lirboyo. Nah, Lirboyo itu keberkahannya kemana-mana, sampai ke luar negeri. Itulah saya mengharapkan, bukan mendoakan Bayi Abdul Karim saya, tapi keberkahan para pendiri pondok pesantren yang saya tempat ngaji. Saya bukan mendoakan beliau, tapi saya mengharapkan keberkahan, keramat beliau itu datang ke pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin, agar supaya alumninya, Masya Allah, bermanfaat fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, pada dasarnya di tengah masyarakat, pesan dari Abah sendiri itu, santri itu harus bisa bersinergi antara ulama, umaro, TNI Polri itu harus bersinergi. Karena itu bagian daripada dasar sebuah negara. Maka harapannya di sini santri bisa mewarnai daripada kehidupan bernegara itu. Di dakwahnya seperti itu. Program unggulannya seperti biasa. Pondok pesantren Salafiyah Murni itu biasanya dan sudah menjadi bagian daripada unggulan kami itu adalah kajian kitab kuning. Jadi kitab kuning itu menjadi ciri khas sekaligus unggulan daripada pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan yang selain Salafiyah. Saya kira itu. Nama Muhammad Agus dari Muko-Muko. Kalau pesantren kurang lebih 4 tahun. Kalau perubahan banyak, Mas. Tentang cara kita berpolitik, bermasyarakat, maupun ketika bernegara. Itu sebenarnya banyak. Cuman kalau mau dirinci kayaknya panjang. Terutama dalam hal berideologi agama. Itu yang paling terasa. Kelebihannya adalah kita ini berjalan dalam satu jalan. Nah, jadi apapun metode yang kita gunakan, tetap kita mengacu pada satu kebijakan. Yang mana penentu kebijakan tersebut adalah dari Abah Yai. Gitu. Walaupun nanti di bawahnya itu punya pendapat, visi misalkan. Cuman tetap nanti di akhir yang menentukan itu adalah dari Abah Yai. Gitu. Sosok Kiai tentu memiliki banyak peran. Di antaranya satu adalah penentu dari kebijakan dan arah dari pesantren. Itu mutlak di situ. Mengapa demikian? Karena ya boleh jadi perannya ini mirip seperti Nabi. Seolah-olah seperti itu. Jadi nanti arahnya mau kemana, tetap patokannya adalah Abah Yai. Kalau santri ingin meminta nasihat atau saran, nah itu biasanya melalui jajaran pengurus biasanya. Pengurus yang paling bawah. Semisal pengurus yang paling bawah ini kurang bisa memberikan ini, baru naik ke jajaran yang di atasnya, dzuriyah ataupun para sesepuh. Gitu. Biasanya seperti itu. Biasanya pihak wali kelasnya. Ya baik Tribuners, itulah tadi bincang kita dengan Kiai Abdul Muttaqim Ahmad selaku pengasuh pondok pesantren Salafiyah Hidayatul Mubtadiin dan juga Ustadz Anwar selaku pengurus pesantren. Demikian dulu untuk video kita kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.